Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya para mahasiswa saya mata kuliah aplikasi mobile. Pada video yang kedua ini kita melanjutkan materi kita mengenai React Native, di mana kita sudah melakukan instalasi ya, sampai membuat project pertama. Kali ini kita akan coba bagaimana memahami komponen-komponen yang ada pada React Native itu sendiri. Sekaligus nanti kita akan coba membuat sebuah perhitungan sederhana seperti menghitung persegi panjang. Kita bisa memasukkan input nilai panjang, nilai lebar, kita hitung luasnya dan hitung kelilingnya. Baik ya, kita akan coba. Silakan buka materi project kita yang sebelumnya. Terlebih dahulu kita perkenalkan dulu apa sih ya komponen itu. Komponen merupakan potongan skrip kecil dari bagian suatu aplikasi yang ada pada React Native. Jadi aplikasi yang dibangun dengan React Native itu terdiri dari satu atau lebih komponen. Jadi seperti kita membuat header, membuat layout sidebar, membuat layout footer dan konten sebagainya, atau image, itu semuanya membutuhkan komponen-komponen yang ada dari React Native. Komponen yang ada di React Native itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi seperti contoh ya, ini ada tombol, kemudian ada menu, ada image dan sebagainya. Itu adalah komponen dari React Native itu sendiri. Nah, jadi dia terdiri dari banyak komponen. Komponen yang kita dapat bisa juga dari pihak ketiga, seperti library yang tersedia yang sudah dibuat para developer. Macam-macam komponen yang ada pada React Native itu sendiri, ada teks, ada view, status bar, ada image, dan banyak sekali. Ya, ada juga alert yang membuat pesan gitu ya. Ada juga input teks seperti layaknya di HTML, ada input type text gitu ya. Ada juga style sheet mendesain atau mewarnai layout dari React Native kita gitu ya. Jadi dapat kita lihat ini ya, teman-teman, para mahasiswa sekalian, di sini terdiri dari komponen-komponen, yaitu misalkan ini ada headernya, ada inputnya, ada kayak buttonnya gitu ya. Kalau di React Native namanya touchable opacity, gitu. Nanti kita akan coba. Jadi kita akan jelaskan dulu apa sih contoh komponen-komponen yang ada pada React Native. Silakan para mahasiswa sekalian sudah menjalankan gini. Sebentar, kita cek dulu. Jadi pastikan teman-teman mahasiswa sekalian sudah menjalankan aplikasi pertamanya. Awalnya muncul welcome React Native gitu ya. Jadi silakan buka editor kita. Di sini ibaratkan di PHP atau di HTML. Ya, jadi indeksnya kalau di React Native itu app.js. Ini jadi indeksnya. Ini dijalankan pertama kali gitu ya. Sebenarnya kita bisa cek di index.js di sini. Jadi file yang dijalankan sebenarnya defaultnya seperti ini ya. Kita hapus dulu ini app. Jadi yang dijalankan adalah file app.js. Ini dia. Nah gitu. Jadi kalau saya refresh ini, bagi yang nggak tahu maksud dari cara menjalankan emulator ini, kita bisa merefresh emulator kita dengan menekan double R ya pada keyboard kita gitu. Nah, jadi itu artinya refresh. Atau bisa kita lakukan buka Metro servernya yang di sini ada muncul node di sini ya. Tekan aja huruf R, nanti dia merefresh. Bagi yang menggunakan real device atau emulatornya langsung ke HP. Jadi refreshnya langsung aja di sini tekan huruf R. Kemudian mahasiswa sekalian, bagaimana caranya apa yang kita ketik dia langsung nge-refresh atau nge-reload? Bagi yang pakai emulator HP, silahkan di-shake aja atau digoyang-goyang HP-nya. Kalau menggunakan emulator, tekan Ctrl M pada emulatornya, pada device-nya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti enable aja, reload gitu. Diklik aja reload. Oke, sudah paham ya. Kita akan coba bagaimana membuat hello world
Jadi semuanya ini app.js ini udah saya ubah gitu ya. Silakan dihapus saja semuanya. Kemarin kita sudah menginstal ekstensi-ekstensi untuk memudahkan kita untuk ngetik script pada Visual Studio Code. Caranya untuk Direct Native ada cara lebih gampangnya gitu ya. Jadi sudah dihapus ini, ketik aja imrc import Direct ya. Kemudian muncul seperti ini. Kemudian ccc double c triple c s langsung buat seperti ini. Nama kelasnya menyesuaikan dengan nama filenya, kemudian export defaultnya menyesuaikan dengan nama filenya. Ini seperti ini snippet yang sudah kita install kemarin, ekstensinya untuk memudahkan kita menuliskan script React Native. Nah, render return ini artinya yang ditampilkan di mobile kita di sini berada pada render sini. Render itu artinya dijalankan gitu ya, atau dibaca, atau yang ditampilkan di mobile kita gitu ya. Kita akan coba bagaimana membuat tulisan hello world gitu ya. Caranya adalah kita buat tulisan script atau sebuah komponen di dalam return, yaitu view, misalkan view. Nah, kemudian tambah komponen text hello world gitu ya, hello world. Kita simpan. Ini terjadi error ya. Errornya adalah ini komponen yang setiap kita ngetik komponen harus diimport terlebih dahulu. Importnya caranya gini, import ya, kemudian ada kurung kurawal ya buat teks, kemudian view. Kemudian di sini from React Native. Sudah. Ini saya reload lagi. Ini kalau saya reload, nah kelihatan ya, hello world. Kenapa di view dulu? Jadi ingat, komponen view pertama kali itu adalah seperti kayaknya layout pada HTML, itu kontainernya, itu view yang diukur atau gimana ya? Yang diukur sesuai dengan layar handphone kita gitu ya. Jadi di set dulu view-nya. Jadi tampilan awalnya gitu ya. Jadi saya bilang view itu adalah yang kita set untuk tampilan awal yang ada pada handphone kita. Itu adalah view. Kemudian teks nih, teksnya untuk menampilkan sebuah teks pada di layout kita gitu, atau di handphone kita misalnya, menggunakan sebuah komponen teks. Jadi setiap komponen yang kita gunakan harus diimport terlebih dahulu. Itu ya, view. Contohnya lagi, misalkan kita pengen membuat kotak-kotak, misalnya ada 3 buah kotak misalnya di sini posisinya. Contohnya gini, untuk membuat kotak seperti lainnya di HTML itu menggunakan sebuah tag div pada HTML. Kalau di React Native itu menggunakan tag view atau komponen view. Jadi view, kita buat view-nya 3 buah. View-nya 3 buah, jadi saya Ctrl Shift D aja, saya copy seperti ini. Kemudian saya bisa ngasih style di sini ya, style atau ngasih warna, yaitu di sini kita kasih key-nya background color, warnanya itu misalkan red aja ya, kita kasih red. Kemudian kita kasih ukurannya flexbox 1 ya. Oke, flex 1 ini yang kita tampilkan di komponen view awal ini menandakan bahwasanya secara keseluruhan layar itu di set pada view ini flagnya 1. Jadi kita set memenuhi semua layar. Nah, kalau misalkan ada view 3 buah di dalam view, berarti nanti dia akan dibagi 3. Jadi 3 bagi 1. Nah, jadi nanti dia dapatnya sepertiga. Contohnya seperti ini. Saya pengen membuat kayak ini style, saya kasih ya background color lagi ya, background color misalkan warnanya blue. Kemudian ini saya copy aja, ini saya copy, kemudian ya di sini saya kasih warna kuning, kemudian yang di sini saya kasih warna hijau. Nah gitu. Ini belum tampil.
kita harus kasih ukurannya flex, artinya menyesuaikan layar. Contohnya flex 1 misalnya. Ini saya copy, flex lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung terbagi 3. Jadi kita set 1 dulu untuk memenuhi layar, atau ngeset bahwasanya view ini adalah mempunyai satu layout dari keseluruhan layar gitu ya. Dalam view tersebut terdapat view lagi 3 buah. Ya, view itu ibarat yang sudah saya bilang itu adalah layout atau container dari desain UI Rix Native yang kita buat. Nah, gitu ya, para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau misalkan ada lagi namanya flex direction, artinya kalau ini kan dia kolom ya, berbagi 3. Kalau misalkan kayak horizontal, ini kan vertikal. Kalau horizontal kita bisa ganti dengan flex direction di sini. Maaf. Flex direction ganti dengan row. Misalnya seperti ini. Nah, gimana teman-teman atau para mahasiswa? Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Ada warnanya kayak ini. Kalau misalkan ini nggak ada warna, misalnya ini nggak ada warna, kemudian ini juga nggak ada warna, ya, ini kepake adalah warna merah karena di dalamnya warna merah. Nah, gitu. Baik, semoga paham sampai di sini. Oke ya. Selanjutnya kita akan coba ini. Nah, baik, kita akan coba bagaimana membuat layout seperti ini, sekaligus nanti lakukan proses perhitungan ya. Ada input nilai panjang, nilai lebar, nanti hitung luasnya. Jadi kalau kita lihat di sini terdiri dari 3 view. 1, 2, 3. Yang kita misalkan view pertama itu adalah header. View kedua kita misalkan adalah konten atau isi. View ketiga adalah footer. Nah, di dalam view yang di sini ada tulisan menghitung persegi panjang. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan nama, kemudian di kontennya ada komponen text input, kemudian ada sebuah komponen namanya button, atau biasanya orang menggunakan touchable opacity. Nah, jadi untuk yang perlu diingat, untuk komponen-komponen ini seiring berjalannya waktu dari tutorial video yang saya berikan nantinya, insya Allah akan kita gunakan dari komponen-komponen ini. Saya nggak jelaskan satu-satu ya, agak memakan waktu yang panjang. Jadi komponen-komponen yang ada di sini akan kita gunakan nanti seiring berjalannya waktu sesuai dengan nanti kasus-kasus yang kita coba gitu ya. Sebagai contoh, kita akan coba membuat kasus misalkan menghitung persegi panjang gitu ya. Baik, kita akan coba gini ya. Jadi kita hapus dulu app.js-nya. Kita buat irc, kemudian kita import misalkan tadi teks ya, default aja dulu, view, kemudian from Rix Native ya, boleh juga titik koma, boleh enggak, kemudian triple cs, sudah. Oke, di sini kita refresh dulu, ini nggak ada ya. Terlebih dahulu kita akan membuat view ya, jadi kita buat view dulu ya, view seperti ini. Kemudian di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. Kita buat content view-nya dulu. View berarti ada view 3. View. Ya, saya kayak gini. Kemudian view yang pertama di sini boleh di enter ya, style. Kemudian kurung kurawal 2 kali. Di dalamnya ada Q dan value seperti style sheet yang ada pada CSS ya. Bedanya adalah kalau misalkan CSS itu terdiri dari 2 suku kata dipisah dengan tanda garis gitu ya, atau strip. Kalau di Rix Native itu camel case ya, huruf besarnya di kosakata kedua. Kita buat background color. Background color nggak usah ya. Kita buat flag 1. Kemudian ya pakainya 1 ya, itu aja. Kemudian di sini view, supaya kita bisa melakukan ketiga-tiga view-nya seperti ini. Tekan Alt, tahan Alt di sini. Sudah. Kemudian style, langsung kebuat ketiga-tiganya ya. Kemudian kita kasih background color. Warnanya adalah misalkan aja ya, warna red aja dulu, red.
Kemudian flexnya kita buat aja dulu 1 sementara. Sudah. Ini kita ganti jadi blue, kita ganti dengan green. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Kita maunya seperti ini. Ya. Kita buat dulu, ya. Ingat, kalau ini dia langsung bagi 3 sesuai dengan jumlahnya, sepertiga. Nah, bagaimana caranya ini kecil, kita boleh memperbesar ukuran flex yang di tengah. Contoh misalkan kita isi 5, kita simpan, hasilnya seperti ini. Nah, ya, tergantung aja. Sesuai dengan selera. Misalkan saya kasih 7 misalkan. Nah, hasilnya seperti ini. Atau misalkan saya buat kasih 8, saya 10 gitu ya. Sudah. Kalau sudah, kita coba ganti warnanya menyesuaikan dengan warna ini. Atau cari warna lain boleh juga teman-teman. Cara cari warna supaya UI interface-nya itu lebih menarik, kita bisa searching namanya colorhunt ya. colorhunt.com. colorhunt. Cari lagi, bentar. Ini dia. colorhunt.co ya. Nah, gitu. Kita misalkan ambil warna yang smooth aja. Jadi, yang ini kita jadikan header. Kita klik ini, langsung dia ke copy, kasih tanda pagar, kemudian kita pastekan. Untuk yang footer, kita kasih yang ini, gitu, oke. Kemudian untuk isinya, kita kasih warna yang ini aja ya, warna putih ya, lumayan. Jadi, oke. Kalau kita simpan, hasilnya kelihatan di sini. Nah, lebih smooth ya warnanya. Kalau pengen ada kayak shadow gitu, teman-teman bisa tambahin namanya elevation. Elevation misalkan kita kasih 5, nanti ada kayak shadow gitu. Ya, kelihatan ya. Kalau di sini memang kurang nggak kelihatan. Kemudian kita juga kasih di sini di bagian footernya elevation, kita kasih 5. Nah, gitu ya. Ini ada shadow. Kemudian kita bisa tambahkan teks di sini. Kemudian kita ambil yang ini. Nah, ini saya pisahin aja ya. Nah, jadi saya pisahin aja seperti ini. Saya komen dulu. Tekan Ctrl Slice. Ini adalah header, misalkan gitu ya. Kebetulan dia otomatis dibuat seperti ini. Dia nggak ada error kok. Dia hanya sebuah komentar saja. Nah, jadi ini teks. Saya tambahin teks di sini. Komponen teks. Misalkan saya kasih menghitung persegi panjang. Nah, gitu ya. Hasil seperti itu. Kalau misalkan pengen ke tengah, di view-nya kita tambahin justify content center. Kemudian pengen ke tengah lagi tulisannya, kasih align item center. Terus seperti itu. Sudah. Kemudian kalau ngasih warnanya, mengubah warna tulisan, kita bisa tambahin di bagian teks itu style. Oh ya, satu lagi. Di dalam komponen itu ada namanya props atau property atau atribut dari sebuah tag di HTML ketika kita belajar web. Jadi props ini properties, stylenya adalah props dari komponen teks gitu ya. Style, kita kasih warna, misalnya putih misalnya, menggunakan bilangan heksadesimal. Tuh, kalau misalkan kita pengen tebal ya, font weight, bold ya, pengen besar font size, misalnya kita kasih 20 misalnya, 20. Nah, sudah. Pengen besar boleh juga ya, 30 misalkan. Hasil seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita bisa tiru ini. Ya, ini kita copy. Ini 25, di 25 aja. Ini kita copy aja. Kemudian di bagian footer, ya ini misalkan saya kasih komentar,
ini adalah footer, ya. Kita pastikan ini, ya. Misalkan saya buat, misalkan copyright misalnya, copyright at Novinaldi misalkan. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau pengen tulisan kecil, kita bisa kasih 12 saja, gitu ya. 14. Kemudian kita posisikan di tengah, di bagian view, justify content, kita buat ke tengah. Nah, gitu ya. Kalau pengen ke kanan, bisa kita gunakan align a time. Kita ambil yang N, flex N. Gitu. Kalau terlalu ke kanan, kita bisa tambahkan namanya padding right. Kita kasih padding right, bisa 10. Nah, gitu ya. Paham ya? Ini ada copyright Novinaldi gitu. Sudah, sip. Kemudian kita buat input di sini, input panjang, input lebar, kemudian ada hitung luas, hitung keliling, dan ini hasilnya. Oke, ini adalah sebuah komponen namanya text input. Ini text input. Kalau ini adalah tombol, kita bisa menggunakan namanya button atau touchable opacity. Oke, kita akan coba membuat text input. Terlebih dahulu kita panggil komponen text input namanya di sini, ya. Kemudian kita letakin di bagian isinya sini. Nah, ya. Jadi caranya text input, ya. Oh maaf, ini karena nggak ada penutupnya, kita bisa langsung kasih backslash di sini. Nah gitu. Ini belum kelihatan. Kita bisa di bagian komponen text input, dia ada value ya, ada value, ada nilainya. Maka kita terlebih dahulu membuat state. State itu adalah sebuah variabel yang ada pada React Native. Kita set variabelnya. Jadi saya ulangi lagi, state ini adalah sebuah variabel, lainnya sebuah variabel yang ada pada PHP, JavaScript, dan pemrograman lainnya. Jadi terlebih dahulu kita buat variabel, yang mana variabel ini bisa berubah sesuai dengan apa yang ada di komponen. Nah gitu ya. Jadi di sini misalkan kita buat variabel atau buat state-nya, misalkan panjang, ya. Panjang, kan ada inputan panjang ya, panjang. Kita buat 0, ya, kemudian lebar, nilainya 0. Bahwasanya itu adalah angka gitu ya. Jadi di sini kita buat, ya, value-nya adalah kita ambil dari this state, kita panggil state-nya, yaitu panjang. Nanti ketika diceng, ingat, terjadi perubahan yang ada pada input type text. Maaf, ini kita munculkan aja lah dulu ya. Kita style. Ya, ini belum muncul. Kalau kita simpan, ini belum ada ya. Kita buat panjang. Misalkan kita buat margin. Ini belum kelihatan. Margin horizontal. Margin horizontalnya kita buat misalkan 10. Kemudian background warnanya kita kasih backgroundnya warna hitam 000. Ya, nah gitu. Ini kelihatan ya, bisa ditulis. Cuman warnanya, tulisannya nggak kelihatan gitu ya. Kita bisa buat color itu warna putih. Jadi ketika itu sudah muncul. Nah gitu ya. Kalau pengen warnanya agak gelap sedikit, bisa ganti yang warna ini supaya lebih bagus gitu ya. Jadi ini kita ganti warnanya. Oh maaf. Ya seperti ini. Oke, kita kasih ya, marginnya kita buat 20 aja. Gitu. Kemudian kita geser ke bawah. Caranya margin top. Kita buat 20, 30 ya. 30 sini ke bawah gitu ya. Kalau pengen lebar agak sedikit kita bisa tambahin padding namanya, kalau ke atas padding vertikal kita bisa tambahin 10 ya. Jadi hasilnya seperti ini.
Nah, gitu ya. Kalau pengen agak menjorok ke kiri, kita tambahin padding horizontal. Misalkan kita kasih 15 ya. Misalkan kita ketik di sini agak jorok ke kiri. Nah, gitu ya. Sudah. Kemudian kita bisa tambahin placeholder. Bentar, belum placeholder. Kita kasih border radius. Misalkan kita kasih 15. Ada cekungan gitu ya. Supaya lebih enak bentuknya. Kemudian kita tambahin props namanya. Ingat di luar kurung kurawal yang 2 ini namanya adalah placeholder. Placeholder isinya adalah input nilai panjang misalkan. Oke, kita bisa berubah warnanya. Placeholder text color kita kasih warna putih. Oke, sudah. Ya. Input nilai panjang, nggak kelihatan ya, warna grey aja. Warna grey aja ya, grey. Oke, kelihatan? Nggak kelihatan. Hapus saja ya. Baik, sudah. Kalau misalkan ini adalah sebuah angka, kita bisa panggil props namanya keyboard type. Namanya itu number pad. Jadi khusus inputan angka gitu ya. Sudah, input nilai panjang, kemudian kita buat input nilai terlalu kecil. Maaf. Kalau saya kasih 20 gimana? Nah, udah lebar ya. Kemudian kita tambahin yang namanya input lebar. Oke. Sudah. Di sini kita ganti lebar. Oh ya, ada yang ketinggalan di sini ya. Di bagian panjang, input panjang, tambahkan namanya onChange value. onChange value. Bentar. onChange value. Bukan onChange ya, onChange text. Oke. Kita akan buat sebuah function di mana ketika di-change nilainya, maka state yang panjang tadi kita ya kurung biasa, kemudian kurung kurawal lagi panjang ya. Kemudian ini dia. Di set state panjang. Jadi dia akan berubah gitu ya. Maaf, di sini ada kekurangan. Jadi saya hapus lagi gitu ya. Saya hapus lagi. Jadi onChange text terjadi perubahan tulisan atau inputan yang kita buat. Di dalamnya kita kasih value nilai yang mana nanti kita berubah set state nilai panjangnya itu ambil dari value yang kita ketik di sini. Nah, gitu ya. Itu artinya. Baik, cara yang sama ini kita copy lagi. Kita ganti dengan lebar. Kemudian di sini kita ganti dengan lebar. Sudah. Oke, ini terlalu margin topnya kita ganti dengan 20 yang di bagian lebar. Supaya nggak terlalu kejauhan ke bawah gitu ya. Sudah, sip. Input panjang, input lebar. Sip, sudah ya. Selanjutnya kita buat button di sini. Ya, hitung luas, hitung keliling. Jadi caranya adalah kita scroll ke bawah lagi di bagian input, kita tambahin yang di sini. Kita akan buat sebuah button namanya touchable opacity. Touchable opacity yang ini. Ya. Kemudian backslash langsung aja kayak ini. Ya. Baik, kita kasih teks di sini. Misalkan hitung luas. Jadi gini, kelihatan kalau kita klik ini ada kayak kedipan gitu, berarti itu adalah tombol. Kita bisa kasih warna di sini. Kita kasih prop style. Ya. Misalkan background color. Kita kasih warnanya agak terang gitu ya. Kita bisa seperti ini.
kita kasih warna yang kira-kira yang inilah ya. Supaya agak mencolok warnanya. Gitu. Kemudian kurang bagus juga ya. Jadi kita kasih warna ini deh. Kita copy. Oke. Kita Ini dia. Kelihatan sudah. Selanjutnya kita margin top, kita geser ke bawah agak 30 gitu ya. Sudah. Kemudian kita kasih margin horizontal kiri kanannya itu 50. Hasilnya seperti ini. Kita kasih padding horizontal juga. Misalkan 15. Kemudian kasih border radius 15 juga. Nah, gitu ya, sudah. Kemudian kita geser ke tengah, yaitu namanya kita gunakan justify content center. Kemudian nggak bisa ya, nggak bisa justify content. Kita geser padding vertikal, kita kasih 20. Nah, seperti itu. Kemudian kalau teksnya pengen ke tengah, kita bisa di bagian hitung luasnya di sini. Kita kasih colornya itu warna putih. Kemudian kita geser ke tengah, text align center. Nah, gitu ya. Kemudian bisa kita tebalkan font weight, bold. Kemudian kita besar tulisannya, misalkan 20. Nah, gitu ya, hitung luas. Kelihatan di sini. Oke, sudah. Kalau pengen kasih shadow tambah elevation, misalkan kita kasih 5. Nah, gitu ya, kelihatan berubah ada. Nah, gitu ya. Sip. Jika sudah, kita tambahin lagi sebuah button namanya di sini untuk keliling, hitung keliling, gitu ya, hitung keliling. Nah, margin topnya kita ganti aja 10 supaya rapat dia. Warnanya kalau pengen berubah, kita ganti aja di sini, kita ganti berapa ya? FF kira-kira di sini nggak kelihatan. Kita kasih warnanya jadi warna hitam. Nah, sudah ya. Di sini oke, sip. Jika sudah, kita akan menampilkan hasil di sini. Oke, kita buat kotak dulu. Di sini kita buat kotak ya. Kita gunakan view. Nah, kita kasih warnanya dulu. Misalkan backgroundnya warna apa gitu ya. Misalkan kita kasih aja red dulu ya, warna merah. Kita kasih warna merah. Kemudian di dalam view kita kasih komponen, anggap saja hasil di sini, gitu. Oke. Di bagian view-nya juga kita kasih margin horizontal, kita kasih 50. Kemudian kita letakin di tengah nanti tulisannya center. Kemudian align item, kemudian center. Nah, gitu ya. Margin topnya belum, margin topnya kita kasih 30. Gitu. Kemudian kita perbesar, namanya kita ganti dengan padding vertikal. Saya kasih 30 aja. Jadi seperti ini. Maaf, kita perbesar deh ya. 50. Oke. Kemudian untuk teksnya kita buat sudah ya. Ini sudah align item bukan. Ini align items center. Ini maaf. Ini jangan lupa kita kasih nanti warnanya putih gitu ya. Warna putih. Kemudian fontnya size kita kasih 50.
Kita perbesar. Ntar terjadi error. Sip. Nah, gitu ya. Kelihatan. Jadi red-nya kita ganti aja lagi. Kita hapus. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, hasilnya kita ganti dengan hitam lagi. Nah, itu hasilnya. Oke ya. Sudah nih. Sip. Hasilnya, terlebih dahulu kita buat 0. Jadi caranya gini. Kita buat state. Namanya hasil. Nilainya 0. Kemudian, di hasil ini, nih kita hapus, kita enter aja. Kita buat panggil state-nya tadi. Caranya kurung kurawal dulu. Di state. Ya, di state. Kemudian hasil gitu ya. Hasil. Hasilnya adalah 0. Oke, sip, sudah. Baik, kita akan coba menghitung ketika diklik ini, berarti ada event on press namanya. Ketika diklik, maka nilainya berubah. Maka kalau di JavaScript itu ya, kita terlebih dahulu buat function. Membuat fungsinya di sini. Sebelum render, kita akan buat function. Caranya bukan function seperti ini ya, bisa aja sih caranya. Cuman kita akan membuat namanya add event listener. Ya, gitu ya. Sebuah function yang dieksekusi, sebuah event yang kita eksekusi gitu ya. Di dalamnya ada statement. Misalkan kita buat event listener-nya hitung luas atau sebuah function sama dengan tanda pagar ini. Sudah. Kita buat let hasil ya parse float di state panjang gitu ya kali dengan parse float di state kemudian lebar. Oke, kemudian kita this set state yang hasil tadi kita ganti dengan hasil. Gitu. Ini dia. Kita set nilai hasil yang hasilnya 0, kita ambil nilai yang di sini. Oke ya, kita coba. Jadi ketika hitung luas, diklik hitung luas, kita cari toggle opacity yang hitung luas tadi, yang ini di bagian yang di sini. Ini dia. Kita tambahkan sebuah props namanya onPress. Ya, yang mana aksinya adalah this hitung luas. Gitu. Udah, kita jalankan, kita coba 2 1 hitung luas. Hasilnya 2. Oke, kita ganti lebarnya lagi, misalkan 9, hitung luas 18. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Kalau kelilingnya gimana? Nah, kalau keliling ya sama aja sih. Kita buat function lagi di sini. Kita scroll ke atas. Kita copy aja. Hitung keliling. Keliling, kalau keliling gimana ya? 2, buka kurung dulu, 2 dikali parse float di state panjang. Gitu ya. Ini kita copy aja. Ditambah dengan 2 kali lebar. Nah, gitu. Kemudian di bagian di sini keliling, bagian toggle opacity-nya tambahin sebuah props namanya onPress. Nilainya adalah this hitung keliling. Oke, sip. Jika sudah, kita jalankan lagi. Misalkan 5 di sini. Di sini 3. Hitung keliling. 2 kali 5, 10 tambah 2 kali 3, 6. Berarti 16. Kalau luasnya 15. Oke, teman-teman semua, para mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan paham apa yang saya jelaskan. Dimulai dari komponen, kemudian ada state ya. State itu ibaratkan seperti variabel. Kalau satu lagi ada namanya prop. Nanti ada lagi kita buat propnya secara dinamis ya. Nanti kita dijelaskan di video selanjutnya.
sesuai dengan kasus-kasus yang akan kita buat. Ya, props itu contohnya ada style. Kalau background color itu apa? Background color itu nilai yang ada pada props style. Nah, gitu ya. Di text input ada propsnya placeholder, keyboard type dan sebagainya. Baik, semoga paham apa yang saya sampaikan. Kita tutup dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.